Nama saya Clara Putri. Keterlibatan senjata. Karena terdasarnya dalam peperangan dan keberadaan yang dipertuan Paguruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Paguruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikan sebagai tanda penyerahan kerajaan Paguruyung kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Rejen Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam perang diundang oleh kaum adat dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinema pada bulan April 1821 atas pemerintah Residen James Dupuy di Padang. Kemudian, pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Gencatan senjata. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residen di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi di saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul satu kompromi yang dikenal dengan Plakat Puncak Patok di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliani Sudrajat. Saya akan membacakan Benteng Bonjol dan Pengepungan Bonjol dan Warisan Sejarah. Benteng Bonjol terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, dikenal dengan Tajadi. Sebuah sungai di tengah lembah dengan aliran yang deras, berliku ke selatan. Benteng ini berbentuk segi 4 panjang 3 dikelilingi oleh dinding pertahanan 2 lapis setinggi kurang lebih 3 meter. Kedua lapis dibuat parit dengan lebar 4 meter. Keadaan inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan yang strategis, sekaligus menjadi markas utama Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya, pengepungan Bonjol. Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan, makanan, dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ternyata tidak efektif. Seluruh pasukan kaum Padri mulai berdatangan dari daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda, yaitu Minangkabau dan sekitarnya. Warisan Bonjol. Selepas jatuhnya benteng Bonjol, pemerintah India membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Sejak tahun 1913, beberapa lokasi terjadi peperangan ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Pemerintah setempat membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri mendorong pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional. Dengan pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya.
yang telah bercerai-berai dan lemah. Tetapi karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Tuanku Imam Bonjol menyerang kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Cainiago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1838, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur dan pada akhir tahun 1838 ia kembali dipindahkan ke Ambon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota, Minahasa dekat Manado, dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembangunan selama 27 tahun lamanya. Pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi penyelesaian atas kekejaman Wahabi Pader. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan pada tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Monumen Perang Padri yang dibangun pada masa Hindia Belanda. Meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambuasi jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambuasai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya, pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Panguruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pak Nekherladika dan wilayah Pandangse Bovelanden telah berada di bawah pengawasan pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri. Saya akan membacakan perlawanan bersama dan serangan ke Bonjol. Perlawanan bersama kaum adat. Sejak tahun 1833 muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Pediri. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dari Genius Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan menjadi kacau. Disebut ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tangka Alam Bagar yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sebagai regen tanah datar ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonial Laut pada tanggal 2 Mei 1833 di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Kemudian Belanda mengasingkannya ke Batavia. Walau dalam catatan Belanda, Sultan Tangka Alam Bagar menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan beberapa pos Belanda. Serangan ke Bonjol. Serangan ke Bonjol, Latanan Kolonial Rapp dan pasukannya dilukiskan oleh Justin Pieter dan Pierre. Rapp meninggal dunia sebelum berakhir Perang Pediri. Romantisme kepahlawanan dalam Perang Pediri diilustrasikan oleh Pieter dan Pierre. Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada tanggal 23 Agustus 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera Mayor Jenderal Yes dan Letnan Kolonial Laut segera melakukan bentang Bonjol. Pasukan komando pasukan Pediri Yes dan Laut menerangkan bahwa belum datang saatnya yang baik untuk mengadakan
serangan umum terhadap benda bonjol. Karena kesediaan penduduk, Luhak Agam masih disangsikan dan mereka sangat mungkin akan menyerang pasukan Belanda dari belakang. Tetapi Van Bosch bersikeras untuk segera melakukan bentang bonjol paling lambat 10 September 1833. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjukkan oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Pada masa kepemimpinan Tuanku Nan Renceh, ia mulai menyesali beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan kaum Padri terhadap saudara-saudaranya. Walaupun di sisi lain fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Peperangan Jilid 2. Peperangan Jilid kedua setelah berakhirnya perang di Ponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintahan Hindia Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Komoditas perdagangan, kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Sementara Belanda di satu sisi ingin mengambil alih monopoli, Belanda melanggar perjanjian sebelumnya dan menyerang sampai akhirnya Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya.